Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke,
ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita mengucapkan Mazmur 91 dalam perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Bersukacita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita telah siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita dan kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Shakala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala bashi. Hura barata kala barata kala barata kala bashakala bo. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memanggil Engkau. Engkaulah Bapa kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Begitu berharga Tuhan, sehingga Tuhan Kau memberikan kami waktu Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang ke tempat ini, untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Kau melihat Tuhan dari kesetiaan kami, bahkan oleh kebaikan-Mu Tuhan Kau akan tambah-tambahkan Tuhan kelemahan kami, Kau gantikan dengan
kelebihan yang Kau berikan Tuhan, bahkan karunia, talenta yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan untuk sekeliling kami ya Bapa. Bapa, pakai hidup kami Tuhan. Bila setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan, 5 generasi Tuhan akan Engkau pakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Maka kami perkatakan Tuhan, biarlah di Pentakosta ketiga ini Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan akan dialami Tuhan di wadah kami di GBI Pantai Permata ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap gereja-gereja ya Bapa akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap jiwa-jiwa ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hati-Mu Tuhan selalu memberikan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami yang hadir Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa, tapi bahwa kami masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami ya Bapa, jamah kami Tuhan. Biarlah oleh kelemahan kami Tuhan, Kau gantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami yang kehilangan pengharapan, kami percaya Tuhan mampu memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami, memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami, memberikan damai sejahtera yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena kami percaya kami yang setia, Tuhan akan melawat kami, Tuhan akan memelihara setiap hidup kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Dan kami mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau telah memberikan pita suara Tuhan bagi setiap kami. Bila setiap kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah kirimkan Tuhan malaikat Tuhan pemuji penyembah-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Bila tempat ini Tuhan menjadi tempat kesukaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biar aku singkat bermain. Pada saat kami butuh Engkau Tuhan, pada saat kami mengetuk pintu Tuhan, Engkau akan bukakan Tuhan bagi kami. Dan Engkau akan melamar kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang kekal. Tidak sekalipun Tuhan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Mari bagi yang bisa bahasa roh, bangun roh kita bersama-sama. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan sang juru selamat yang mampu selamatkan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Mari kita sama-sama katakan bersama, Kau beri aku bintang. Kau beri aku bintang, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri aku bintang, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Wow.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Raja kami. Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari kami Tuhan. Engkau layak Tuhan kami agungkan ya Tuhan Yesus. Engkau layak kami sanjung tinggi ya Bapa. Bila kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan anugerah-Mu Tuhan Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Katakan sama kanan kirinya, Tuhan sayang kepadamu. Yes, haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupku dengan sukacita, dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kita. Suka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Na, 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 na. Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan taburan kami Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan Engkau memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami hadir di pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu Tuhan, karena kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau yang memegang Tuhan setiap tangan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya keajaiban Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan, kami banyak kelemahan Tuhan. kami tak dapat Kami tak tahan Tuhan. jalan Tanpa sendiri. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh-sungguh katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kau satu-satunya Tuhan jalan keselamatan Tuhan bagi setiap kami. Amin.
Biarlah setiap kami Tuhan, Kau materaikan Tuhan menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Biarlah pada saat Kau datang yang kedua kalinya ya Bapa, setiap kami Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Kau tinggalkan ya Bapa. Benar Tuhan. Dan kami akan sama-sama Tuhan Ya, pulang ke rumah kami Tuhan. yes, Lord. Dan setiap hari kami bisa memuji dan menyembah Engkau Ya. Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan kedatangan-Mu itu Tuhan, Ya. semakin dekat Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh darah Yesus. Tutup bungkus Tuhan Pak Heron Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bila setiap kami Tuhan, doa kebenaran firman-Mu Tuhan akan diberkati. Dan kami akan menjadi perlaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan yang ada di dalam gereja GBI Taman Square. Juga shalom untuk saudara-saudaraku keluarga Kristus yang ada di GBI Kute, Sunset Road Bali. Juga shalom untuk di GBI Grand Matahari di Pontianak. Juga shalom untuk di GBI Pantai Permata Batam. Semuanya pasti kita diberkati Tuhan, amin. Izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita selalu dituntun oleh firman Tuhan, supaya ada terang dalam kehidupan kita, amin. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, di tahun 2022 ini mari, ini satu anugerah, satu kesempatan kita diberi panjang umur oleh Tuhan, ya. Mari kita lakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadikanlah kita umat Tuhan yang berintegritas, ya, dengan umur panjang ini. Di tahun 2022 tunjukkanlah kualitas kerohanian kita, ya. Nyatakan bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang. Mari kita berintegritas sebagai umat pilihan yang berkarakter jujur, yang berkarakter kuat, yang tidak mudah digoncangkan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saya sebagai hamba Allah menggarisbawakan firman ini, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Baik itu laki-laki maupun dikatakan perempuan, wanita. Allah menciptakan manusia itu ingin sempurna, ya, menurut gambarnya, yang berkarakter jujur, yang berkarakter kuat, ya, memiliki kualitas rohani yang tidak mudah digoncangkan, ya. Kita menjadi umat yang berintegritas. Nah, kalau saudara mau menginginkan firman Tuhan ini supaya merubah hidup kita, kita harus sesuai dengan gambar Allah. Mari tinggalkan manusia lama kita. Mari kita hidup dalam manusia yang baru, yang berkarakter, ya, seperti Kristus. Berkualitas rohaninya, jujur, ya. Saudara, Tuhan inginkan kita akan menerima kasih yang dari surga itu mengalir dalam kehidupan kita. Masa sih kita gak mau merindukan kasih yang dari surga? Kalau kasih dari bumi, saudara, tidak ada abadi, tidak ada kekekalan. Tapi kalau kasih dari surga, saudara, kita menerima kasih Allah yang dari surga turun dalam hidup kita, dalam hati kita, saudara, maka kita memiliki kasih bagi semua orang. Kita tidak jadi pendendam, ya, tidak menyimpan segala apa yang kita dengar, apa yang kita lihat yang menyakitin hati kita, atau
membuat kita kesal, membuat kita benci, itu tidak ada. Ya. Tidak ada. Kita berkarakter yang kuat, yang tidak mudah digoncangkan. Kita jujur, apa yang kita katakan itu yang kita perbuat. Karena kewargaan kita itu surga. Akhir dalam kehidupan kita itu penentuan hidup kita di dunia ini. Kita adalah orang-orang pilihan dijanjikan Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 bahwa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat di rumah Bapa. Kita sudah disediakan tempat di surga. Maka tujuan hidup kita akhirnya hidup kita dengan kemenangan, ya, bukan kekalahan. Kemenangan, kemenangan orang yang berintegritas, yang berkualitas rohaninya, yang menanggalkan manusia lama kita. Jangan ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, baik saudara yang di luar kota, ya, baik saudara yang di rumah, mau saudara sekarang ibadah di sini Taman Mini Square. Jangan ada kita sakit hati dengan orang. Jangan ada kebencian, dendam. Allah penuh kasih. Allah tidak pernah dendam, tidak pernah sakit hati. Kita ini banyak dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu membukakan pintu pengampunan. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya. Masa kita tidak memberikan kasih kepada sesama, apalagi sama keluarga? Jangan kita mencoreng gambar Allah yang sempurna ini dengan manusia lama kita, kelakuan-kelakuan yang tidak terpuji. Tuhan menginginkan kita orang yang berintegritas, dalam keberadaan yang benar di hadapan Tuhan, di dalam pribadi kita. Ya. Mari kita miliki satu kebenaran dalam kehidupan kita. Bukan pembenaran, kebenaran. Yang pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat, ya, saudara memiliki etika yang baik, moral yang baik, yang tanpa kedok, tanpa topeng. Karena Tuhan melihat hati kita, bagaimana hati kita yang dalam ini. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan janjikan kita apa? Dalam Ulangan 28:13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, maka saudaraku kasih, engkau akan menjadi kepala, menjadi pemimpin yang matang, yang dewasa, ya, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, yang di dalam hatinya saudara murni, melupakan segala keburukan, melupakan segala yang tidak baik. Matang pribadi kita, dewasa rohani kita. Saya menjabarkan di sini, saudara, menjadi kepala memiliki makna yang sangat luas, saudara. Tidak hanya sebatas itu menjadi kepala. Berarti, saudara, kehidupan kita menjadi berkat, menjadi teladan, dapat mempengaruhi yang berluar biasa bagi banyak orang. Jadi kita sebagai umat-umat pilihan yang dijanjikan Tuhan dalam Ulangan 28:13 menjadi kepala, bukan satu keegoisan, ya, untuk meraih satu kehormatan supaya orang banyak tunduk kepada kita, banyak orang menghormati kita, banyak orang mengutamakan kita. Itu tidak benar. Jangan firman Tuhan disalahartikan. Dijadikan di sini kepala, ya saudaraku kasih dalam Tuhan, supaya kita menjadi teladan. Menjadi pemimpin, menjadi kepala itu harus meneladani. Belajar introspeksi.
Nah ini yang saya terus belajar dan belajar. Sampai kapan Tuhan datang atau saya dipanggil Tuhan pulang. Ya. Belajar bukan langsung ke sempurna begitu. Belajar sampai mungkin saudara kelelahan, sampai jatuh banget. Belajar terus. Sampai menjadi sempurna. Amin. Amin. Ya kita harus menjadi berkat. Ya, menjadi garam, menjadi terang. Yaitu panutan bagi banyak orang. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi ekor. Ya. Tuhan tidak ingin kita menjadi panutan yang jelek, panutan yang baik. Jangan kita artikan Tuhan mengangkat kita kepala. Itu berbicara selalu kekayaan, ya, posisi, jabatan, pangkat. Jangan saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b. Dengarkan saudara-saudaraku, baik yang di Jakarta, di Pontianak, di Bali maupun di Batam. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Di dalam menjalankan hidup saudara bersama keluarga, atau saudara-saudara bekerja, atau saudara melayani, tunjukkan integritas saudara. Fokus dalam tujuan yang mulia. Saudara pasti berhasil. Saudara pasti diberikan kesuksesan nama Tuhan. Amin. Saya ambil toko Alkitab di dalam Yosua 1 ayat 7. Ini Tuhan janjikan Yosua saudara menjadi pemenang lebih dari pemenang. Ya. Di dalam ayat sebelumnya saudara, Tuhan berjanji apa? Setiap daerah yang kau injak oleh telapak kakimu akan Tuhan berikan. Milik Yosua. Apa syaratnya di dalam ayat ke-7? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah, bukan sehari dua hari. Seterusnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Pada zaman Musa, bangsa Israel belum sampai ke tanah Kanaan. Keburu tua, keburu sudah dipanggil Tuhan pulang. Tapi Tuhan penuh kuasa. Janji Tuhan iya dan amin. Meskipun banyak ganjalan-ganjalan, banyak masalah-masalah di dalam perjalanan di padang gurun. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Saudara, Tuhan pasti menepati janjinya. Biarpun Musa sudah tua, sudah rentang. Biarpun Musa tidak bisa melanjutkan, mengakhiri hidupnya. Tapi Tuhan memberikan satu generasi baru. Yaitu pada Yosua. Nah Yosua ini dijanjikan lagi oleh Tuhan. Diberikan kuasa, otoritas. Asal Yosua jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan melanggar firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat ke-7 saya sebutkan di sini kejujuran. Ini tuntutan sebagai orang Kristen yang mau jadi kepala. Ya. Saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi keluarganya. Sukses apa yang dikerjakan. Memberkati banyak orang. Diminta apa? Kejujuran. Yosua harus jujur. Ya. Nah saudara, kejujuran ini bukan hanya pribadi sendiri saja. Kejujuran ini kita memiliki keluarga dan keluarga ini harus ada kejujuran. Ya. Kejujuran itu harus bersama-sama. Untuk menuju kesuksesan. Nah kejujuran artinya bisa menahan diri. Tidak melakukan penyimpangan, pelanggaran. Ya. Meskipun saudara, kesempatan itu sangat terbuka, sangat lebar, sangat besar
untuk berbuat tidak jujur. Nah, ini jangan kita langgar. Ya. Ada kesempatan sesuatu yang tidak jujur untuk menguntungkan diri kita. Ini saudara satu peperangan rohani. Maka tunjukkan kualitas rohanimu, tunjukkan integritasmu, supaya kita menerima janji Tuhan yang lebih besar dari kesempatan yang ada kita langgar. Jangan kita puas dengan ketidakjujuran apa yang kita peroleh. Justru kejujuran, saudara, kita akan memperoleh janji Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Saudara mau? Siapa yang mau? Yang mau angkat tangan? Yang di rumah maupun di gereja, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, kejujuran. Nah, ini bahayanya. Ya, memberi kesempatan kepada iblis, ini bahaya. Jangan sampai ketidakjujuran. Hati-hati, iblis itu bekerja setiap saat. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Hati-hati. Kapan saja dia bisa menerkam. Ya, dalam Yohanes 10:10, kapan saja dia itu seperti pencuri, membunuh, membinasakan. Nah, ini saudara hati-hati. Iblis itu roh jahat. Nah, ini kita harus berjaga-jaga. Setiap umat Tuhan yang mendapatkan janji Tuhan, kalau tidak mengalami kejujuran, saudara yang hidup tidak jujur, tunggu saatnya mengalami kekalahan yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar yang tidak dia sadari atau dia sadarin. Ya, saya ambil tadi salah satu tokoh di Alkitab itu Yosua. Lihat, Yosua jujur. Dia berkarakter yang baik. Ya. Dia selalu minta tuntunan Tuhan. Tapi ada dalam satu barisan Yosua yang bernama Akan, itu tidak jujur. Maka kitab Yosua mengklaim bahwa tindakan mengambilkan seluruh orang Israel dihukum oleh Allah, sehingga orang Israel itu gagal yang dipimpin oleh Yosua, saudara, untuk merebut kota Ai dengan kehilangan nyawa sebanyak 36 orang yang berkualitas. Karena ada ketidakjujuran di dalam pasukan Yosua. Maka Yosua 7 ayat yang 1 dikatakan apa? Dosa dan hukuman Akab. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Berubah, ada ketidakjujuran, mengalami kekalahan yang besar. Ayat yang kelima, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sibarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Lalu berfirmanlah Tuhan di dalam ayat 10 kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintah kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikan, dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kasih Allah dari surga turun kepada Yosua. Gak tega hati Tuhan melihat Yosua yang jujur ini. Saudara, merendahkan diri, berduka. Kenapa kau mengalami kematian? Ya, 36 orang Israel dibunuh. Ini ada sesuatu apa? Apa salahnya? Nah, disinilah saudara, kita harus belajar. Jika sesuatu saat, apa yang kita tidak harapkan, ada suatu saat mengalami satu kerugian, saudara, mari cepat-cepat kita merendahkan diri. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Mari kita merendahkan diri, introspeksi seperti Yosua. Meskipun dia tidak salah. Biarlah minta belas kasihan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Tuhan akan menuntun. Tuhan akan mengarahkan kita apa yang kita harus perbaiki.
Tidak ada umat Tuhan yang menjalankan dalam kebenaran firman Tuhan itu mengalami kekalahan. Ya. Tidak ada. Halangan demi halangan ada, tetapi bukan kekalahan. Masalah demi masalah ada, tapi bukan kekalahan. Justru nanti akan kemenangan terjadi. Amin. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kalau kita tetap mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, ini satu-satu kepentingan untuk satu perubahan dalam kehidupan seorang yang mengalami suatu kekalahan. Merendahkan diri. Minta rahmat Tuhan. Belas kasihan. Supaya Tuhan membukakan apa yang harus kita rubah. Maka Tuhan memberitahukan kepada Yosua bahwa akanlah yang berbuat salah. Maka saudaraku, tanpa kompromi, sehingga Akan dan keluarganya, saudara, dihukum, dilemparin batu sehingga mati. Ya. Nah, sama juga di dalam Alkitab seperti Bileam. Jangan kita seperti Bileam yang juga berubah setia, yang gelap mata oleh karena pemberian emas dan perak dan banyak harta lainnya dari Raja Ahab. Begitu dia melihat emas permata, bukan ditawarin, saudara, tetapi sudah nyata emas, ya, perak permata itu jelas di depannya dia. Nah, disinilah Bileam goyah. Bileam, saudara, sudah berubah. Maka pikirannya sudah tergoncangkan. Ya. Karena apa? Sesuatu yang indah-indah yang datang dari dunia, sehingga mata hatinya menjadi gelap. Ya. Dia terima sogokan itu. Akhirnya apa? Bileam mati dibunuh oleh pedang. Mengalami kekalahan yang kekal, bukan kemenangan yang kekal. Jadi kita jangan salah mengambil keputusan. Hidup kita bukan milik kita pribadi seluruhnya ini. Hidup kita ini ada bagian-bagian Tuhan. Kita umur panjang ini karena Tuhan. Kita sehat karena perlindungan Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita dari kepala sampai ujung kaki itu ada bagian Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah. Jaga tubuhmu. Ya. Jangan kau berikan makanan, asupan makanan yang tidak baik. Hati-hati. Tubuh ini terbatas. Oleh karena kasih Tuhan, apa yang kita makan, minum dengan benar, ada sesuatu yang tidak benar. Oleh bilu-bilu Yesus tidak ada penyakit. Amin. Oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Tapi jangan kita menguji Tuhan. Mari atur tata cara hidupmu. Karena ini tubuh Kristus. Jangan kau hakin sepenuhnya. Bawa tubuhmu ini. Di dalam tubuhmu ini ada roh. Adakan doa pribadi dengan Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Supaya roh Allah ini semakin besar dalam hidup kita. Supaya roh Allah ini menuntun roh kita. Supaya tubuh kita ini tetap dalam peliharaan Tuhan. Baca firman, jangan dengar firman selalu. Baca juga firman, lakukan firman. Jaga tubuhmu ini. Makan, minum, jam-jam istirahat engkau harus jaga. Karena ini milik Tuhan. Saudara mau umur panjang? Mau sehat? Jangan makan sembarang makan. Jaga, makan secukupnya. Amin. Amin. Ya, jaga. Ya. Waktu Tuhan berikan kita 24 jam. Ada bagian Tuhan waktu kita ini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana kita melayani keluarga? Ya. Jangan egois.
Jangan waktu ini dipenuhkan tuh mencari sesuatu. Tuhan udah janji kita akan jadi kepala. Saudara, maka jangan menyimpang. Ada waktu kita berteduh untuk Tuhan. Datang menyembah memuji Tuhan. Amin. Kok gak semangat? Amin. Nah, berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita bukan kepintaran kemampuan kita. Itu ada campur tangan Tuhan. Ya, karena kita sehat, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja dengan baik, sukses, kita terima sesuatu, itu karena campur tangan Tuhan. Ada bagian Tuhan. Saya nggak menekankan ini, saya hanya ingatkan saja. Apa yang punya Tuhan, kembalikan. Jangan kau mencuri, engkau akan mengalami kekalahan nanti. Waktumu, tubuhmu, ya, materimu, ada bagian-bagian Tuhan. Amin. Mari kita memeriksa diri. Apakah kita sudah menyatakan sikap sebagai umat Allah yang setia, ya, dalam keseluruhan bagian hidup ini? Baik kita di tempat pekerjaan, baik kita di rumah, di sekolah, kita bergaulan. Jangan kita menjadi batu sandungan, saudara. Banyak orang mengejar kebahagiaan semata-mata, yaitu mencari kemegahan dalam diri dia, meraih materi sebanyak-banyaknya. Itu hanya, ya, sia-sia. Kesemuanya, saudaraku kasih dalam Tuhan, sia-sia. Kalau ingin bahagia, jujurlah di hadapan Allah. Jujurlah kepada Allah. Jangan basa-basi, jangan setengah-setengah. Sepenuh hati kita jujur. Sebagai suami, ya, saudara, jujur di hadapan Tuhan. Menjauhi dosa, memberikan keteladanan kepada keluarga, kesantunan dengan tata cara kita berkeluarga. Bekerja optimal, maksimal. Ya, jangan sewenang-wenang sebagai suami. Ya, kasar, menindas keluarga. Jangan. Gue sebagai istri harus jujur, menjaga kehormatan rumah tangga. Ya. Karena istri yang jujur adalah harta suami. Benar-benar menjadi tempat teduh bagi keluarga, bagi suaminya. Untuk anak-anak juga jujur, menjunjung tinggi kehormatan keluarga, yaitu orang tua, dan belajar dengan rajin dan menjaga sikap untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik. Ya, saudara, nanti Allah turut bekerja kepada keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan, menjadi keluarga Shekinah Glory. Amin. Tunjukkanlah integritas kita di dalam dunia kerja kita, ya, secara profesional, dalam pelayanan utama juga, rumah tangga, ya. Saudara, tunjukkan apa yang kita perbuat buat Tuhan. Di dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Harus yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan KW, tapi yang original. Karena Roh Kudus adalah, saudara, original, bukan KW. Roh Kudus memenuhi dalam diri kita. Roh Kudus akan menuntun kejujuran kita. Amin. Amin. Maka itu, saudaraku, perhatikan hidup kita yang Tuhan memberikan umur panjang ini. Yang terpenting umat Tuhan harus melakukan yang terbaik, ya, bukan asal-asalan. Di dalam Yohanes 2:10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi kejujuran itu. Amin. Anak Tuhan tidak ada yang tidak baik. Anak Tuhan harus yang terbaik. Karena Tuhan Allah kita sangat luar biasa. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan belajar berintegritas untuk memberkati banyak orang. Mari melatih tubuh kita menjadi garam dan terang di mana kita berada. Di dalam 1 Korintus 9:27,
Mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, selamatkan tubuh kita, selamatkan diri kita, ya, supaya kita selamat. Kita menyelamatkan banyak orang, kita pun selamat. Amin. Ya, satu lagi dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 3 Yohanes 1 ayat ketiga. Sebab aku bersukacita ketika beberapa saudara datang memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Siapa yang mau? Kita mau semua. Saudara mau jadi kepala? Amin, itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Saudara pasti sukses. Jangan mengalami kekalahan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Tuhan selalu menjaga setiap langkah orang benar. Amin. Tuhan pasti memberkati saudara. Maka itu berikan yang terbaik dalam hidup ini. Berintegritaslah saudara. Selesaikan hidup ini dengan kemenangan. Biar kita selesai di dunia ini, saudara, dengan kemenangan. Kita akan menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang menyala-nyala, api Pentakosta ketiga, dan bahkan kuasa dan Roh Kudus untuk menjadi saksi yang hidup bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan pengudusan serta keselamatan dan shalom dari Allah Bapa kita di surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permanen. Sebagai orang percaya sudah menurunkan Tuhan